Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di dalam pelajaran informatik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang takrif atau definisi. Kenapa takrif itu menjadi penting? Karena cara manusia memahami sebuah objek yakni dengan mengidentifikasi. Dulu di dalam filsafat ilmu kita sudah dijelaskan berkaitan dengan bagaimana manusia mendapatkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa direngkuh ataupun bisa dicerap lewat akal pikiran atau panca indera atau intuisi. Itu adalah fakultas-fakultas yang ada di dalam diri manusia, kemudian dia menerima sebuah pengetahuan. Persoalannya apa dan apa fungsi terpenting dari takrif? Jadi ketika kita melihat sebuah realitas itu tidak berbicara apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa terhadap kita. Kemudian kita mencermatinya baik menggunakan akal pikiran, menggunakan panca indera, ataupun menggunakan intuisi. Dan pada titik itu dia juga atau objek tersebut tidak sedang memberikan pengetahuan apa-apa. Sebuah objek baru akan memberikan pengetahuan yang bersifat diskursif. Artinya dia bisa diwacanakan, bisa diperbincangkan oleh manusia ketika diberikan satu batasan-batasan yang khas yang hanya bisa menunjukkan objek tersebut. Jadi takrif itu penting sejauh apa? Sejauh kita bisa menjelaskan sebuah objek, membatasinya dari objek-objek yang lain, kemudian bisa menjadikan objek tersebut sebagai sebuah pengetahuan. Jadi takrif itu memiliki fungsi untuk mendiskursuskan sebuah objek, menjadikan sebuah objek sebagai sebuah pengetahuan. Tanpa takrif, sebuah objek akan tetap menjadi sebuah objek yang tidak berbicara apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Nah, maka di dalam diskursus, di dalam sebuah wacana, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, takrif itu menjadi sangat penting. Karena saking pentingnya sebuah takrif agar tidak campur baur antara satu objek dengan objek yang lain, dia harus memiliki dua syarat secara umum. Yang pertama jami' dan yang kedua mani', atau istilah lain mutorik sama munakis. Jadi takrif, ya. Takrif. Jadi fungsinya untuk membatasi pemaknaan suatu objek. Itu membatasi agar tidak terjadi campur baur antara satu objek dengan objek yang lain. Itu fungsi secara umum. Kemudian objek ini agar terbatasi, agar dia tidak campur baur, harus ada dua syarat. Yang pertama adalah jami', yang kedua mani', atau di dalam istilah lain mutorik sama munakis. Apa yang dimaksud dengan jami' atau mutorik? Yang dimaksud dengan jami' atau mutorik adalah satu pengertian, satu definisi yang bisa mencakup keseluruhan sebuah objek. Nah, di dalam istilah ini adalah apa namanya? Jadi jami'annya adalah satu pengertian, satu definisi yang satu definisi yang bisa mencakup keseluruhan objek yang terkandung di dalam definisi tersebut. Satu pengertian yang bisa mencakup keseluruhan objek di dalamnya. Sementara mani itu sebaliknya, atau munakis sebaliknya, satu pengertian yang bisa menolak hal yang berbeda ataupun pengertian yang menyingkirkan anasir-anasir ataupun elemen-elemen yang tidak bisa masuk ke dalam kategori objek tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita jelaskan mau menggunakan semacam apa jami'an. Jadi sekali lagi, jami' itu memasukkan yang memang seharusnya masuk, mani mengeluarkan yang seharusnya keluar dari sebuah pengertian.
Itu yang pertama. Lalu lantas tarif itu sendiri apa? Nah, atau ada berapa tarif itu? Itu yang kedua. Tarif itu cara kita mendefinisikan sebuah objek ada kurang lebih 4 cara. Ada 4 cara mendefinisikan sebuah objek. Nah, jadi objek itu bisa didefinisikan menggunakan 4 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan bilhad at-tam. Bilhad at-tam. Jadi dengan satu definisi yang sempurna. Artinya kesempurnaan ini dimungkinkan karena sebuah definisi sudah jami' mani'. Oke. Kan ini sudah sempurna. Apa yang dimaksud dengan at-ta'rif bilhad at-tam? Ini batasan yang sempurna. Takrif dengan batasan yang sempurna, yakni al-wahwa al-mustamil ala jinsi wal fasli al-qaribain. Jadi takrif definisi yang sempurna adalah satu definisi menggunakan al-jinsu wal faslu al-qaribain, menggunakan genus dan diferensial yang dekat, paling dekat. Artinya paling dekat itu yang tidak mungkin dibagi lagi unsurnya. Kalau bagi itu masih mungkin untuk dibagi lagi unsurnya. Oke. Jadi harus membuat yang pertama genus, yang kedua adalah diferensial. Minggu kemarin ataupun pada sesi kemarin kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan genus, apa yang dimaksud dengan diferensial. Sudah dijelaskan, bisa dilihat di materi sebelumnya. Kita contohkan saja biar lebih mudah. Contohnya adalah al-insan, manusia. Jika kita ingin mendefinisikan ataupun memahami apa yang dimaksud dengan manusia, maka kita harus bisa mengidentifikasi manusia itu jenisnya apa dan pembedanya apa, pembeda esensialnya apa. Oke. Sekali lagi, jika kita ingin mendefinisikan manusia, kita harus bisa menjawab manusia termasuk dari jenis apa dan pembeda esensialnya apa. Jenisnya berarti manusia itu di atasnya apa? Di atas manusia? Hayawan. Berarti manusia itu termasuk al-hayawan. Jenis dari hewan. Ada enggak sebelum hayawan? Apa? Kan contohnya gini. Bisa menggunakan al-jismu. Oke, al-jismu an-nabi. Kalau jismu ataupun al-jismu al-mutlaq. Nah, kalau menggunakan al-jismu saja atau al-jismu al-mutlaq, dia tidak dikategorikan sebagai genus yang dekat atau diferensial yang dekat, tapi jauh. Kenapa dikatakan jauh? Karena ada unsur-unsur lain yang tercakup di dalam kata tersebut. Maka dari itu, genusnya itu harus genus yang korib. Artinya satu genus yang tak bisa lagi dibagi. Yang terdekat adalah istilah hewan. Genusnya berarti manusia sejenis binatang atau hewan. Kan dekat. Sebelum itu kan nggak ada lagi kan ya, sejenis binatang. Kemudian harus membuat karakter esensial, sifat esensial, artinya sifat yang tidak bisa terlepas dari manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal, tidak bisa dipertanyakan, melekat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa? Harus kita pikirkan. Oh, ternyata hasil rumusannya adalah berpikir atau analitik.
atau definisi dari manusia, kita bisa mengajukan ataupun memberikan satu definisi dengan istilah binatang yang berpikir. Binatang termasuk genus dan berpikir adalah diferensial. Harus memuat itu. Bagaimana kita mendefinisikan politik? Bagaimana kita mendefinisikan ekonomi? Bagaimana kita mendefinisikan ilmu kalam? Bagaimana kita mendefinisikan tafsir? Tafsir itu genusnya apa? Pembeda dari ilmu-ilmu yang lain apa? Nah, dan pembedanya harus ini. Genus dan diferensialnya itu harus ini. Itu adalah definisi yang sempurna atau hal yang tam. Tidak mungkin bisa persoalkan lagi. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui hakikat bakso itu apa? Bakso berarti sejenis makanan yang berkuah. Kan ada ada yamin, berarti bukan. Jangan sejenis makanan yang berkuah. Nah, kita bisa cari. Coba kalian praktekkan. Saya mau mendefinisikan mobil. Apa mobil itu? Oh, sejenis kendaraan. Nah, kalau mobil kendaraan. Kalau kendaraan, dia pasti memiliki pembeda yang lain dengan kendaraan-kendaraan lainnya seperti motor, sepeda, ataupun kereta, pesawat. Apa yang membedakan dengan kendaraan lain apa kira-kira? Beroda 4, lah mobil kan ada yang beroda 6, ada yang beroda 8. Pesawat juga mungkin rodanya 6. Sepeda juga dimodifikasi jadi 4. Juga ada jadi lain. Mobil adalah kendaraan yang beroda 4 atau lebih kan gini. Nah, itu loh tantangannya kan di sini. Bagaimana kita menemukan satu definisi yang memadai sehingga tidak memasukkan sesuatu yang bukan jenisnya, tidak juga mengeluarkan sesuatu yang seharusnya masuk ke dalam jenis mobil tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, maka dari itu sekali lagi cara bentuk definisi yang sempurna adalah menggunakan al-jinsu al-qarin wal faslu al-qarin atau al-jinsu wal faslu al-qarin. Bahni ini bil jinsi lah dan qariba ini. Bil jinsi wal fasli al-qarin. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu al-bilhad an-naqis. Bilhad an-naqis artinya dengan definisi yang kurang. Artinya yang kurang itu yang belum memadai. Dia masih memungkinkan terjadi perubahan-perubahan. Apa yang dimaksud dengan bilhad an-naqis? Al-mustamil al-fasli al-qarib ma'al jinsi al-ba'id. Kalau ini bil jinsi al-qarib al-ba'id wal fasli qarib. Nah, bedanya kalau ini qariba ini, kalau ini genusnya dekat, sementara diferensinya itu jauh. Nah, makanya harus dipahami persoalan mutawasilun yang sebelumnya materi sebelumnya itu berkaitan dengan naul ali, naul mutawasil sama naul safil ataupun kuliun juz'iyun. Itu harus dipahami. Kalau tidak dipahami akan kesulitan. Contohnya kita mendefinisikan sama manusia. Al-jinsu al-ba'id apa? Manusia itu. Contohnya apa? Ini binatang dengan tubuh al-jismun ataupun ya jismun. Oke. Jisim. Kalau di sini itu contohnya ya jismun. Tubuh katakanlah. Yang memiliki tubuh kan bukan hanya manusia. Oke. Yang memiliki tubuh itu ya objek-objek yang tumbuh dan berkembang itu pasti memiliki tubuh. Oke. Tapi bisa masuk nggak manusia termasuk objek yang memiliki tubuh tidak? Kan termasuk. Ya. Maka bisa menggunakan istilah tubuh. Tapi di sini
Pembeda esensialnya menggunakan yang korin adalah natik berpikir. Natik. Oke. Berarti yang pertama yang sempurna adalah manusia adalah makhluk yang binatang yang berpikir, sementara yang kedua adalah definisinya manusia adalah tubuh yang berpikir. Benar tidak? Bisa dipahami tidak tubuh yang berpikir kemanusiaan? Bisa. Karena kuda misal tubuh yang berpikir, ya punya tubuh, tapi dia kan tetap tidak berpikir, makanya dikatakan sebagai nakis. Kenapa nakis? Karena menunjukkan jinsun ba'id. Nah, tubuh yang punya tubuh bukan hanya manusia, binatang juga ataupun kuda juga punya tubuh, pohon juga punya tubuh, ada batang tubuhnya, ada tubuhnya dan sebagainya. Maka dia menggunakan atau dikatakan sebagai genus yang jauh. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga, nanti coba kalian praktekkan. Yang ketiga, birrosmi atam. Ini dengan definisi. Kalau ini birrosmi atam dengan deskripsi yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan birrosmi atam? Al-mustamil al jinsil qarib wal khas. Kalau ini cara mendefinisikan yang keempat adalah bil jinsi al-qarib wal khas. Sebelumnya materinya kan dijelaskan tentang kuliatul khomsi. Salah satunya adalah al-arad al-khos, yaitu sesuatu yang khas dimiliki oleh manusia. Contohnya apa? Manusia. Oke. Bagaimana mendefinisikannya coba? Jinsul qarib apa? Jinsul qarib. Genus yang dekat. Hewan. Binatang. Oke. Manusia adalah binatang. Kemudian ini menggunakan khos. Apa kekhasan yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh yang lain, hanya saja terikat oleh ruang-ruang. Binatang tertawa. Hayawanun dhahik. Misal kita ditanya manusia itu apa sih? Binatang yang suka tertawa. Kan tertawa itu khas hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kita melihat kuda tertawa kan takut ya. Hanya manusia yang bisa tertawa. Kalau menangis kan binatang juga bisa menangis. Tapi sebenarnya binatang juga bisa tertawa. Cuman bagaimana gitu ketawanya binatang? Kalau menangis kan bisa diidentifikasi. Ada air mata. Kalau tertawa itu kuda lagi tertawa. Kalau lagi kesakitan kan nggak tahu. Kucing yang meong terus kan, meongnya itu lagi sakit, lagi bahagia, lagi ketawa kan kita nggak tahu. Mungkin lewat intonasi nada. Dari itu kita sederhanakan saja bahwa tertawa adalah atribut yang hanya dimiliki oleh manusia, makanya dinamakan sebagai al-khos. Ya. Manusia apa manusia? Manusia adalah binatang yang suka tertawa. Benar nggak definisinya? Benar. Cuman definisi itu birrosmi apa dengan cara mendeskripsikan secara sempurna. Dari mana letak kesempurnaannya? Karena tertawa adalah satu hal yang khas hanya dimiliki oleh manusia. Kenapa deskriptif? Karena memang dia tidak jamin mani gitu. Karena deskripsi itu karena di sini bukan tidak jamin mani, karena dia terikat ruang dan waktu. Kan nggak lagi ketawa, bukan manusia dong kamu kan tidak. Nah kalau lagi ketawa baru dikatakan manusia, berarti kan terikat ruang dan waktu, maka tidak sempurna gitu. Bukan tidak sempurna, bukan sesuatu yang sangat esensial. Ini yang paling puncaknya itu, yang paling esensial itu di atam. Nah kalau birrosmi atam itu hanya deskripsi saja, mendeskripsikan. Nah ya kita kebanyakan di dalam ilmu misal sosial gitu kan, kecenderungannya kan mendeskripsikan atau
menafsirkan dan sebagainya. Padahal bukan esensial. Politikus itu apa? Yang suka korupsi? Ya iya, karena selain manusia yang suka korupsi itu hanya khas dimiliki oleh ataupun dilakukan oleh manusia yang memiliki akses politik kekuasaan. Di luar itu kan tidak. Dan sebagainya ya. Yang terakhir, menggunakan birrosmi an-naqis. Kalau ini had oleh satu batasan yang sempurna, batasan yang kurang sempurna, ini deskripsi yang sempurna. Yang terakhir adalah birrosmi an-naqis. Ini yang terendah, kualitas pendefinisian yang rendah, yang terendah. Wa huwa ma yumkinu ma yakunu bil khos wa haduha wahdaha. Kalau ini dengan menggunakan bil khos wahdaha, hanya dengan menggunakan atribut yang khas saja. Contohnya atau kalau nggak bil khos wahdaha, di sini au bil khoso wal jinsu al ba'i, atau dengan al jinsu al ba'i wal khoso wal khos. Jadi ada dua kemungkinan birrosmi an-naqis itu, dengan khos saja ataupun atribut yang khas, atau dengan ditambahi genus yang jauh. Contohnya apa? Apa itu manusia? Manusia itu adalah tertawa, yang suka tertawa misalnya. Mahwal insan al-insan al-dhahik. Apa manusia? Manusia adalah, karena manusia adalah yang suka tertawa. Jadi menghilangkan ini. Atau menggunakan jinsun baik. Contohnya apa? Tubuh yang suka tertawa. Itu dinamakan sebagai ar-rosmu an-naqis. Oke, sekali lagi saya ulangi, ada 4 cara kita mendefinisikan sebuah objek. Sebuah objek didefinisikan dengan menggunakan genus dan diferensia yang dekat. Artinya dekat itu tidak ada lagi objek-objek di bawahnya, ataupun tidak ada lagi objek-objek yang terhimpun di bawahnya. Contohnya apa manusia? Manusia adalah binatang yang berpikir. Binatang adalah genus yang terdekat dengan istilah manusia, dan berpikir adalah pembeda yang khas hanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, bil haddi an-naqis, yakni dengan genus yang jauh dan diferensia yang dekat. Contohnya, manusia adalah tubuh yang berpikir. Kenapa jismun atau tubuh dikatakan jauh? Karena tidak hanya manusia yang memiliki tubuh. Istilah tubuh mencakup selain manusia atau lebih umum kan dibandingkan dengan binatang. Karena tubuh itu kan ada yang tidak berkembang juga, pohon yang punya tubuh lebih umum ya. Bahkan bangunan, tubuh bangunan, batang tubuh, proklamasi kan ada juga menggunakan istilah tubuh, makanya itu lebih umum. Sementara berpikir itu dekat. Yang ketiga, birrosmi atam, yakni dengan menggunakan genus yang dekat dan khos. Contohnya, apa itu manusia? Manusia adalah binatang yang tertawa. Kenapa binatang dikatakan hori? Karena memang dia tidak menghimpun objek lain selain makhluk yang bertubuh ketara dia. Dikatakan khos karena tertawa hanyalah khas yang dimiliki oleh manusia, hanya saja terikat oleh ruang dan waktu dalam konteks tertentu dia akan tertawa. Dan yang terakhir, kualitas terendah dari sebuah tarif adalah birrosmi an-naqis. Artinya dengan menggunakan khos saja. Apa itu manusia? Manusia adalah yang suka tertawa. Yang suka tertawa ini sejenis apa sih? Yang nggak tahu, pokoknya yang suka tertawa ya. Kan repot gitu kan. Makanya dikatakan sebagai kualitas terendah dari sebuah definisi. Atau menggunakan jinsun baik ditambah dengan jinsun baik. Apa manusia? Manusia adalah tubuh yang suka tertawa. Udah jenisnya jauh,
Kemudian pembedanya atau diferensialnya juga jauh. Oke. Dan yang terakhir udah itu berkaitan dengan 4 cara kita mendefinisikan. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan baik nanti di dalam penelitian makalah atau penelitian skripsi dan sebagainya, ketika kita ingin menjelaskan sebuah objek, maka mau tidak mau kita harus bisa sampai kepada definisi yang jamiah dan mani itu, sehingga tidak bisa dimasuki oleh kritik. Nah, kritik itu kan ketika kita melihat celah, ada yang kurang di dalam sebuah pendefinisian, minimal dari situ. Kemudian elaborasinya akan selain dari 4 cara kita mendefinisikan sebuah objek, ada 2 cara yang cocok bagi orang-orang awam ataupun yang memang tidak menguasai sebuah disiplin ilmu tertentu, yakni dengan bil-mithal, ta'rif bil-mithal ataupun mendefinisikan sesuatu dengan contoh, dan yang keenam bitashbih, dengan penyerupaan, dengan penyerupaan. Contohnya apa? Contohnya al-ismu. Di dalam ilmu gramatika Arab ada yang dinamakan dengan al-ismu. Bagi orang-orang yang memang sudah akrab dengan disiplin ilmu nahwu dan shorof, kita mungkin bisa memberikan satu pengertian yang lebih memadai secara ilmu. Contohnya al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi ahadi asminatin as-salasah. Isim adalah satu kata yang menunjukkan objek satu kata yang menunjukkan satu objek tertentu tanpa memiliki kaitan dengan ruang dan waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menjelaskan kepada orang yang mungkin baru belajar ilmu gramatika, kan cukup. Isim itu apa? Isim itu adalah hajarun, kemudian kitabun, kemudian kolamun, kolamun. Apa yang dimaksud dengan isim? Isim itu batu, buku, pulpen, itu dinamakan dengan isim. Ini dengan contoh. Apa itu isim? Isim itu batu, buku, pulpen adalah isim atau kata benda. Apa itu fiil? Kan anak-anak misal baru belajar ilmu nahwu sudah dijelaskan bahwa fiil al-fiil kalimat dalat ala makna fi nafsiha wa hukumnya bi hadi asmatin asalasa. Kalimat yang mengandung makna dalam dirinya sendiri dan berkaitan dengan konteks ruang dan waktu. Apa maksudnya? Oh, udah pakai contoh aja. Apa itu fiil? Fiil itu lorba, kemudian nasoro, fataha, itu semuanya adalah fiil. Nah, dengan contoh. Oke. Ini cocok sekali ta'rif atau definisi ini bagi orang yang baru masuk ataupun baru mempelajari sesuatu hal. Jadi tidak usah menggunakan definisi teknis. Kalau kalian pernah nonton film 3 Idiot ya kayak gitulah. Apa itu buku? Buku kan apa itu termodinamika misalnya. Lah, pusing kan ya dijelaskan sama tokohnya itu. Sama gurunya kan menuntut satu definisi yang ketat sesuai dengan buku textbook. Udahlah, definisi ini itu gerak, nggak bisa kayak gitu cukup. Itu dengan contoh. Yang kedua dengan tasbih atau penyerupaan. Ya, ini biasa contoh yang mungkin enak kita ajukan seperti Allah. Apa Allah? Al-Quran mencontohkan Allahu nurus sama diwal. Nah, ini contoh. Allah, apa itu Allah? Atau siapa itu Allah? Allah seperti cahaya yang ada di langit dan di bumi. Nah, berarti menyerupakan Allah dengan cahaya. Dalam apanya? Dalam fungsinya yang menerangi umat manusia. Karena cahaya juga menerangi alam, Allah yang menerangi semua itu. Nah, ini dengan penyerupaan. Jadi yang sekali lagi yang pertama
mendefinisikan sesuatu dengan contoh-contoh, dan yang kedua mendefinisikan sesuatu dengan metafora atau dengan sesuatu yang mirip atau yang serupa dengan ada tasbih. Itu definisi. Oke. Nah, berapa menit lagi? Jika tadi kita sudah menjelaskan bahwa sebuah takrif itu harus jami'in dan mani'in dalam ilmu mantik, artinya mencakup apa yang seharusnya tercakup, mengeluarkan apa yang seharusnya keluar. Nah, maka kita harus menghindari sekitar 7 pendefinisian. Yang harus kita hindari. Yang pertama, kita tidak boleh mendefinisikan bil a'am. Mendefinisikan sebuah objek dengan sesuatu atau dengan definisi yang lebih umum. Contoh apa itu manusia? Apa itu manusia? Manusia adalah, contoh di sini kan, hewan. Udah saja. Manusia adalah hewan. Nah kalau kucing hewan, kalau kambing hewan, nah manusia hewan. Nah, artinya karena dia menggunakan istilah yang masih umum, dia tidak bisa memberikan satu karakter yang khas di dalam sebuah objek. Artinya hindari mendefinisikan sesuatu oleh kata yang masih umum, artinya masih mencakup berbagai macam objek. Yang kedua yang harus dihindari adalah bil akhos. Kalau tadi dengan sesuatu yang masih umum, ini oleh sesuatu yang terlalu detail dengan khusus. Apa itu manusia? Adalah dokter. Misalnya kita bertanya, apa itu manusia? Manusia adalah dokter. Ya, lebih spesifik kan dibanding dengan berpikir. Ya kan? Dokter itu lebih spesifik karena berpikir itu bisa saja dia berpikir kemudian menjadi insinyur, dia berpikir menjadi ulama, dia berpikir kemudian menjadi pakar matematika dan sebagainya, atau menjadi dokter. Maka istilah dokter ini terlalu detail, terlalu khusus, sehingga akan mengecualikan orang-orang yang tidak berprofesi sebagai dokter. Oh berarti karena saya bukan dokter, saya bukan manusia dong kalau kayak gitu. Jadi hindari mendefinisikan sesuatu menggunakan khusus atau sesuatu yang terlalu detail. Yang ketiga, hindari juga mendefinisikan sesuatu dengan al-mubayyin yang membutuhkan penjelasan lain. Contoh, apa itu manusia? Manusia adalah batu. Batu, apa kaitannya? Nah, dan sebagainya. Kalau mungkin menggunakan seperti menggunakan metafor, tapi kalau metafor kan ada ilmunya. Ini dia tiba-tiba mendefinisikan tanpa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah metafora. Contohnya, apa itu manusia? Manusia adalah singa. Singa. Bagi orang yang mungkin akrab dengan dunia metafor dan pengungkapan itu berkarakter metafor, maka sulit, gitu kan? Makanya jangan mendefinisikan sesuatu yang membutuhkan sebuah penjelasan lagi. Kalau maka dari itu di dalam disiplin, di dalam ilmu-ilmu eksak itu metafor itu menjadi problematis. Kenapa? Karena memang metafora tidak bisa memberikan satu kepastian definitif dalam sebuah objek. Nah, walaupun nanti di dalam tradisi filsafat kan digugat, khususnya di dalam tradisi kosmo, bahwa segala sesuatu adalah metafor dan sebagainya. Tapi itu persoalan lain, karena ilmu logika ini kaitannya dengan tradisi positivistik lah dan sebagainya. Sehingga mendefinisikan sesuatu itu harus persisi, harus harus memadai. Maka ketika menggunakan istilah apa manusia? Manusia adalah batu. Walaupun sah dalam wacana sastra, tapi tidak sah di dalam wacana ilmu-ilmu positivistik. Karena apa? Membutuhkan penjelasan yang lain. Jadi hindari, nggak logis lah kesannya. Kemudian yang keempat, menggunakan bil musawi. Al-musawi. Bil musawi dengan sesuatu yang dengan padanan katanya. Apa itu insan? Insan manusia adalah bashar.
Bashar itu apa? Selain manusia apa kata lain? Enggak, kalau di dalam bahasa Indonesia ada manusia, Insan juga bahasa Indonesia. insan gitu kan. Manusia adalah insan. Bahwa apa itu manusia? Manusia adalah insan. Nah, apa itu manusia? Manusia insan. Ya apa itu insan? Insan adalah manusia. Ini muter aja kayak gitu. Nah, jadi jangan mendefinisikan sesuatu yang pada level yang sama. Nah, mau tidak mau kita harus memahami persoalan naun ali, naun mutawasid sama naun safir. Kita harus bisa memahami persoalan itu. Oke? Jangan mendefinisikan sesuatu yang levelnya itu sama, tapi harus lebih detail. Dan selanjutnya yang kelima, bil akhfa. Nah, apa bil akhfa itu? Dengan sesuatu yang sama. Contoh yang mungkin yang ada kaitannya dengan tadi, apa itu Allah? Adalah ataupun jangan Allah lah. Apa itu malaikat Jibril? Apa itu Jibril? Kemudian di dalam definisi ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan sebagainya, di dalam filsafat Jibril adalah apa? Al-aql al-fa'al, rasio aktif. Adalah rasio aktif. Rasio aktif apa maksudnya? Kan bingung. Orang yang tidak paham ilmu kalam kemudian dikatakan Jibril adalah al-aql al-fa'al, kan pasti ada kebingungan. Maka jelaskan kepada orang yang mungkin tidak paham dengan tradisi ilmu filsafat menggunakan istilah yang bisa dipahami. Ya, ini bisa dengan tasbih ataupun dengan misal. Tapi kalau orang yang sudah paham dan berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut, ini mungkin tidak terlalu problematis, ya, tidak terlalu masalah dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin hindari mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Contoh yang Allah, apa itu Allah? Allah itu adalah mabdaul harakat, pusat dari gerak segala sesuatu. Kan paling kebingungan. Ya udah, makanya Al-Quran seringkali menggunakan metafor-metafor yang mungkin terlihat sederhana. Allah itu apa? Cahaya yang ada di langit dan di bumi. Allah itu gimana kalau berdoa? Berdoa ke atas Allah, gitu loh. Itu kan metafor dan sebagainya, ditashbih lah. Selanjutnya yang harus kita hindari adalah mendefinisikan sesuatu dengan biddaur al-musafir. Biddaur al-musafir. Apa biddaur al-musafir? Mendefinisikan sesuatu dengan negasinya. Muter-muter. Contohnya begini. Apa itu siang? Siang adalah waktu yang muncul setelah malam. Oke. Apa itu siang? Siang adalah waktu setelah malam. Kemudian malam itu apa? Waktunya setelah siang. Siang itu apa? Ya waktu setelah malam. Dia kan muter-muter pada akhirnya. Daun dengan negasinya. Apa itu perempuan? Perempuan adalah makhluk selain laki-laki, yang bukan laki-laki. Lah laki-laki apa? Yang bukan perempuan. Ataupun negasi dari perempuan. Apa itu perempuan? Negasi dari laki-laki. Kan muter-muter. Kan? Kemudian misal laki-laki kan enak. Apa itu laki-laki? Laki-laki adalah manusia yang memiliki jakun misalkan. Enak, perempuan kan nggak ada gini ya. Kan bisa kayak gitu loh maksudnya. Contohnya ini mah nggak, apa itu laki-laki? Laki-laki adalah jenis kelamin yang bukan perempuan. Nah kalau perempuan apa? Jenis kelamin yang bukan laki-laki. Apa itu siang? Waktu setelah malam. Apa itu malam? Waktu setelah siang yang nggak beres-beres gitu. Nah itu musafir. Beda lagi dengan bukan beda lagi. Dan yang terakhir adalah adaul al-mutma. Satu apa namanya? Logika sirkular. Adaul itu logika sirkular yang sebenarnya ada di dalamnya. Contohnya kita pakai contoh saja lah biar tidak sulit. Contohnya kayak gini. Al-ithnani. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan angka 2?
Al-ithnani huwa asyai'ani adalah dua hal. Oke. Ma huwa syai'ani al-mutasawiyani al-mutasawiyani. Apa itu dua hal yang sama? Yang setara. Dua juga kan? Apa itu al-mutasawiyani? Az-zawju berpasangan. Apa itu berpasangan? Ada dua hal. Apa itu dua objek? Apa itu dua objek? Dua objek yang setara. Apa itu setara? Ya berpasangan. Nah, ini nggak beres-beres. Jadi pahami nggak? Ini bidaur al-mujmal. Nah, yang terkandung di dalamnya. Karena istilah dua terkandung di dalam syai'ani, dua hal. Istilah syai'ani terkandung di dalam mutasawiyani, artinya dua hal yang sama. Istilah al-mutasawiyani terkandung di dalam berpasangan, karena berpasangannya dua juga, berpasangannya dua, gitu loh. Maka hindari satu pendefinisian yang sirkuler, yang berputar-putar, padahal terkandung di dalamnya. Oke? Itu mungkin berkaitan dengan tarif. Kita lanjut pada sesi selanjutnya. Yang terpenting apa? Bahwa takrif akan sangat menentukan bagaimana kita mendefinisikan sebuah objek, dan pada kesempatan selanjutnya kita akan berbicara qadhiyah, proposisi dan sebagainya. Jadi saya sampai kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.